Halo Sobat Kabuzon, kesehatan sangatlah mahal nilainya, dan oleh karenanya kita harus senantiasa memonitor serta menjaga kesehatan tubuh kita. Di video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa aplikasi yang saya install di handphone saya, dan aplikasi-aplikasi tersebut saya gunakan tidak hanya untuk memonitor kesehatan, tetapi juga untuk mengukur seberapa aktif dalam keseharian saya. Di sini terlihat bahwa ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk berolahraga maupun aplikasi yang memonitor kesehatan kita. Yang pertama adalah aplikasi seperti Nike Running Club, Map My Run, kemudian Strava, dan Connect. Keempat aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi aktivitas kita dalam berolahraga, berbagai jenis olahraga, kecuali untuk Nike Running Club itu hanya mengukur seberapa jauh kita berlari, berapa kecepatan kita, detak jantung, dan seterusnya. Kemudian ada dua aplikasi yang merupakan bawaan dari handphone iPhone, yaitu Fitness dengan Health. Fitness adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi aktivitas keseharian kita, mulai dari jumlah kalori yang dibakar, seberapa lama kita berlatih, berolahraga, dan seterusnya. Sementara untuk health, ini adalah untuk menyajikan data-data tentang tubuh kita, utamanya adalah kesehatan jantung kita. Kalau saya klik di health ini, langsung keluar kesimpulan seperti yang tampil, yaitu bagaimana kesehatan jantung saya. Di situ didapatkan bahwa berada pada di atas rata-rata dengan VO2 maksimumnya 33,1. Lalu untuk notifikasi adanya ritme jantung yang tidak beraturan, belum ada data, dan saya habiskan waktu hampir 8 jam untuk tidur kemarin. Kemudian di sini juga beberapa data-data lain tentang tren dari kegiatan saya sehari-hari selama beberapa minggu ke belakang. Nah, contoh misalnya kalau saya klik di sini di Show All Health Data, bisa dilihat bahwa untuk hari ini saya memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Saya berlatih olahraga selama 83 menit dan membakar 1064 kilokalori dan berdiri selama 13 jam. Untuk energi aktif yang terbakar 1064 kilokalori. Lalu untuk energi pada saat saya istirahat juga dihitung, yang dibakar bersama dengan yang aktif itu totalnya 1522 kilokalori. Dan saat ini, saat saya berbicara ini, detak jantung saya adalah 79 detak jantung per menit. Sementara untuk jumlah langkah yang sudah saya lakukan sampai jam 20 ini adalah 17.881 langkah. Dan jumlah jalan serta lari yang telah saya tempuh hari ini sudah 13,8 km. Jumlah saya berdiri adalah 203 menit. Kemudian berat badan saya 70 kg dan 9 lantai yang telah saya naiki. Nah, untuk berdiri 13 jam dan jumlah latihan olahraga sebanyak 83 menit. Dan variabel perubahan detak jantung itu setiap 14 milisecond. Dan di bawahnya banyak data-data lain ya, contohnya misalnya seperti jarak yang saya buat setiap langkahnya itu adalah 66 cm. Kemudian ada walking asymmetry untuk melihat apakah saya berjalan itu bisa simetris atau tidak. Kecepatan berjalan juga rata-rata sekitar 4,2 dan cardio fitness saya berada di atas rata-rata. Sementara untuk walking steadiness, ini adalah untuk mengukur apakah kita berjalan itu cukup
teratur yang bisa memprediksi jika kita akan terjatuh suatu ketika nanti. Bisa dilihat dari walking steadiness ini. Dan rata-rata saya menarik nafas itu adalah 18 kali per menit, sementara detak jantung pada saat istirahat adalah 57 detak jantung per menit, dan rata-rata detak jantung saat berjalan adalah 94 beat per menit. Dan banyak data-data lain di sini yang bisa kita gunakan untuk melihat seberapa aktif dan juga seberapa sehat jantung kita. Aplikasi ini juga sangat penting karena sekarang sudah ditambah dengan fitur irregular rhythm notifications, yaitu pemberitahuan jika ada detak jantung yang irregular. Apa yang dimaksud dengan detak jantung irregular? Dalam bahasa kedokteran ini dikenal dengan atrial fibrillation atau AFib, yang terjadi ketika detak jantung kita polanya tidak teratur. Ini ada ketidakselarasan antara detak jantung di bagian atas dengan yang berada di bagian bawah. Apabila ini tidak ditangani dengan segera, maka AFib dapat menyebabkan darah mengering di jantung. Ini bisa mengakibatkan stroke, gagal jantung, atau komplikasi lainnya. Nah, aplikasi health ini yang berada di Apple Watch bisa memberitahu kita jika Apple Watch menemukan bahwa jantung kita berdetak secara tidak beraturan, yang bisa jadi itu adalah atrial fibrillation. Ini bisa kita lihat di Apple Watch sendiri jika kita men-settingnya untuk di-on-kan seperti ini. Nah, kita akan melihat penjelasan apa yang dimaksud dengan irregular rhythm. Ini adalah irregular rhythm jika ditemukan detak jantung yang tidak beraturan di aplikasi. Dia akan memberitahu kita bahwa ada detak jantung yang cukup tinggi. Disebutkan di situ bahwa detak jantung Anda meningkat di atas 120 beat per menit ketika Anda sedang tidak aktif selama 10 menit, dimulai pada jam 10.06 pagi. Ini contohnya. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat untuk memberitahu kita jika ada ketidakteraturan dari ritme jantung kita. Oleh karenanya, kita perlu memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita demi untuk kebaikan kita.